Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, penonton video ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat atau perkataan yang patut kita ucapkan, patut kita tuturkan pada kesempatan hari ini kecuali puji syukur kita atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sekiranya kamu ingin untuk menghitung nikmat yang Allah berikan satu persatu kepada kamu, niscaya kamu tidak akan mungkin bisa menghitung semuanya, saking banyaknya nikmat tersebut. Teman-teman jamaah penonton video ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita tidak hanya cukup di hal-hal yang sifatnya materi. Namun salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, bahkan nikmat yang terbesar, adalah nikmat iman dan Islam. Dan kita harus ingat selalu tentang hal itu. Betapa banyak orang di luar sana yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Dan atas nikmat inilah dan atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa senantiasa istiqomah di dalam agama kita, melakukan ketaatan, dan khususnya bagi kita menuntut ilmu agama. Kita harus sadari bahwa nikmat ini adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat spesial, nikmat yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang spesial. Jadi jangan kita jangan sampai kita udah diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat yang spesial, nikmat yang eksklusif ini, namun kita membuangnya tanpa kita mengakui adanya nikmat itu sedikit pun. Dan marilah kita bersyukur terhadap nikmat itu dengan cara terus istiqomah dalam ketaatan dan terus belajar ilmu agama. Sebagaimana yang tadi telah diterangkan, salah satu nikmat terbesar bagi seorang hamba adalah nikmat iman dan Islam. Dan lebih khususnya lagi adalah nikmat Islam, nikmat pemahaman Islam bagi seorang hamba dengan pemahaman yang benar. Teman-teman, kalau kita melihat keluar, betapa banyak orang yang ingin mempelajari agamanya, yang ingin mendalami agamanya, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi tempat dan caranya salah. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang ingin melakukan amal soleh, tapi qadarullah salah masuk lingkungan atau salah berguru, dan akhirnya beragama dengan cara yang jauh sekali dari cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti kita lihat orang-orang yang menyembah kubur, orang-orang yang sibuk dengan kebid'ahan dan bahkan sampai ke level kesyirikan mereka, maka kita harus mensyukuri nikmat kita, yaitu nikmat yang diberikan oleh kita, yaitu menuntut ilmu, thalabul ilmi, dan memahami agama kita berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya para sahabat, dan akidah para salaf yang mengikuti mereka. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu keutamaan dan kekhususan akidah ini, salah satu kespesialan akidah ini, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwasannya akidah salaf ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selaras dengan akal yang sehat. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi, apa sih itu sebenarnya akal yang sehat.
menurut para ulama dijelaskan bahwa akal yang sehat adalah akal yang tahu batasannya. Akal yang sehat adalah akal yang tahu batasannya. Akal itu yang tidak mau keluar dari batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Dan apabila akal itu ingin keluar ataupun keluar dari batasannya, maka akal ini adalah akal yang sakit. Kenapa ini penting untuk kita bicarakan? Bahwasannya di dalam akidah kita diajarkan bahwa akal kita memiliki batas. Dan bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas dan jauh lebih mendalami daripada apa yang bisa dipengerti oleh akal kita. Dan ilmu yang dimiliki manusia juga. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min ilmi illa qalila." Dan kami tidak memberi kalian ilmu meskipun hanya sedikit sekali, segelintir. Hanya sedikit sekali ilmu itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan selain ayat ini faedahnya untuk memberitahu bahwa bukanlah apa-apa dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa memetik beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, kita harus bersyukur. Kita harus menyadari dan kita harus humble. Kita tidak boleh sombong. Karena ilmu yang kita miliki tidak ada bandingannya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita benar-benar mentadaburi ayat ini, kita akan sadar bahwa kesombongan kita karena ilmu kita, karena kepintaran kita itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ilmu itu dari kita. Misalnya contohnya ada orang yang jago sains atau jago fisika atau jago ilmu agama pun, sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala cabut ilmunya darinya. Hanya diperlukan dirusak otaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipecahkan salah satu pembuluh darah di otak dia, maka hilang semua kecerdasan itu. Sangat mudah dan sangat sepele sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut untuk kita untuk sombong atas ilmu yang kita punya. Yang kedua, yang kita bisa petik dari ayat ini adalah bahwasannya akidah kita mengajarkan sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa akal kita memiliki batas. Dan kita harus benar-benar memikirkan ini karena pada akidah-akidah lain yang jelas bukan akidahnya Rasulullah SAW, tentunya prinsip ini tidak diterapkan. Mereka sibuk di akidah-akidah lain, mereka sibuk untuk melogikakan semua hal yang sifatnya ghaib dengan berbagai macam cara, berbagai macam takwil dan cara-cara mereka yang lainnya. Seperti yang kita sering lihat, mereka ingin mentakwil bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala dan tangannya dan sifat turunnya di sepertiga malam dan lain sebagainya. Yang jelas hukum ini adalah bukan hukum alam, bukan laws of physics yang kita mengetahui sekarang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan semuanya. Namun pada kesempatan hari ini kita tidak akan membahas bagian itu lebih dalam. Namun kita mengetahui bahwa alasan mereka untuk melakukan hal-hal yang seperti itu adalah karena mereka menginginkan agama cocok dengan akal atau dalam bahasa mereka logis. Padahal sejatinya itu tidak logis. Karena jika kita keluar dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita memakai akal kita untuk memahami hal-hal yang gaib. Dan itu tidak akan mungkin benar. Karena apalah akal kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah dijelaskan tadi. Maka kemudian muncullah sebuah pertanyaan.
Berarti jika kita tidak bisa melogikan hal-hal yang gaib, agama itu nggak logis dong. Nah, di pertanyaan ini ada mengandung syubhat. Dan ini mungkin salah satu pertanyaan yang sering kita pikirkan pula. Wah, kayaknya Isra Mi'raj itu nggak logis. Kayaknya ini nggak logis, itu nggak logis. Padahal hakikatnya sebenarnya kita bisa meraih jawabannya di dalam analogika yang sangat simpel. Misalnya tiba-tiba ada datang nih kepada kita nih, zaman tahun 2020 sekarang ini. Orang dari zaman dahulu, orang yang masih hidup di hutan atau di tempat-tempat yang belum ada eh, pemukiman atau peradaban, dan tiba-tiba dia datang kepada kita. Apakah kita bisa menjelaskan semua hal yang terkait dengan dunia kita dan semua cara kerja teknologi-teknologi yang kita punya sekarang dalam waktu yang sangat singkat? Bahkan, dan juga kita juga berharap mereka langsung paham seketika itu, dan bahkan belum tentu mereka memahami apa yang kita ucapkan karena mungkin bahasa mereka sudah menjadi bahasa yang punah, bahasa yang kuno, dan bahasa mereka sudah mati di abad ke-21 ini. Dan kalaupun mereka memahami bahasa kita, kita lah yang menjelaskan bagaimana, oh ini MacBook kerjanya seperti ini laptop kerjanya seperti ini HP kerjanya seperti ini. Bayangkan jika mereka sendiri yang berbicara bahwa kamu nggak usah ngomong, kita aja yang akan mencari hakikatnya itu. Kita akan mencari cara kerjanya itu. Maka ini adalah hal yang sangat tidak logis. Dan itu pun contohnya pada ilmu dunia. Bagaimana jika kita kaitkan kepada contoh ilmu ghaib? Bagaimana jika kita ingin melogikakan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dunia yang zatnya jelas bukan sama dengan makhluknya dan tidak berada di aturan yang sama atas makhluknya? Oleh karena itu, kita bisa melihat dari perumpamaan yang simpel ini bahwa sungguh bodoh orang-orang yang mendewakan akal mereka. Orang-orang yang mendewakan akal mereka dalam permasalahan-permasalahan yang sejatinya akal mereka tidak akan mungkin bisa sampai kapasitasnya. Kalaupun bisa, perlu waktu yang sangat lama dan sangat detail penjelasannya. Oleh karena itu, karena mereka sibuk dengan mendewakan akalnya ini, akhirnya mereka terlibat-libat sendiri dalam syubhat itu, dan mereka tidak bisa memahami analogika yang simpel ini. Maka sejatinya benar-benar kita bisa rasakan bahwa sami'na wa ata'na adalah ungkapan yang sangat mulia, dan bukanlah ungkapan yang menyuruh kita untuk taklid, untuk mengikuti Rasulullah SAW secara buta, secara doktrin, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang liberal dan sekuler. Kita paham pada akhirnya akal kita tidak bisa memahami semuanya dengan cepat. Bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada kita, dan lebih baik untuk kita untuk menyiapkan amal soleh dan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Maka untuk sebagai penutupan ceramah singkat ini, ada perumpamaan terakhir yang kita bisa ibaratkan, bahwasannya orang yang sibuk untuk melogikakan, sibuk untuk menganalogikan semua sifat gaib Allah Subhanahu wa taala, maka mereka seperti orang yang sedang tenggelam di lautan. Nafas mereka sudah mau habis, tapi mereka sibuk untuk melihat-lihat ke dalam lautan itu. Oh, ternyata air seperti ini ya. Kenapa ada ikan yang bentuknya seperti ini? Kenapa ikan itu berenangnya seperti ini? Padahal nafasnya sudah mau habis. Dan sejatinya jika orang itu benar-benar pintar, dia akan konsentrasi bagaimana dia akan menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian dan dari tenggelamnya dia di laut tersebut.
Mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita hidayah dan taufik agar selalu istiqomah dalam mempelajari agamanya dan agar tetap mendapati hidayah untuk berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mulia ini. Jika ada kesalahan, itu murni karena saya dan syaitan, dan jika kebenaran maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi